Hai, welcome back to my channel, Antoni Sarsono. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan sharing tentang pembangunan terakhir aku. Jadi aku sempat mengalami kerugian yang cukup banyak. Karena teman-teman tahu ya, aku itu sudah bangun kos-kosan itu banyak. Udah puluhan kos-kosan. Tapi teman-teman, masih tetap aja aku tuh boncos dalam pembangunan. Dan susah banget walaupun aku udah sering bangun. Susah banget untuk bisa mastiin kinerja kontraktornya itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Nah, oke, aku akan ceritain bener-bener yang dari awal banget bagaimana aku sistem kerjasama dengan kontraktornya. Jadi seperti yang kalian sudah pada tahu, kalau aku ini nggak ngerjain pembangunan itu sendiri. Aku ada kontraktor, ada juga arsitek dalam pembangunan ini. Ketika aku membangun rumah kos-kosan ya, aku bilang ke dia kalau sistemnya itu adalah borongan. Jadi apapun yang dikerjain di sana itu borongan. Semuanya sudah teman-teman harus paham dulu ya. Ada dua macam ya. Yang satu itu cost and fee, yang satu adalah borongan. Nah, mungkin di video kali ini nanti aku akan jelasin tentang apa itu cost and fee, apa itu borongan supaya teman-teman itu lebih detail, lebih tahu. Tapi aku nggak akan jelasin di video kali ini karena cukup kepanjangan. Nah, balik lagi. Untuk kontraktor pembangunan ini aku menggunakan sistem borongan, di mana setiap kali semua speknya itu dari arsitek diberikan ke kontraktor, dan kontraktornya itu menghitung seluruh RAB-nya, seluruh bangunannya seperti apa. Nah, yang jadi problem itu adalah aku itu nggak semuanya ngasih ke kontraktor 100%. Jadi kayak listrik, kayak plumbing itu aku beli sendiri, habis itu kasih ke kontraktor. Kenapa? Karena gini, karena kontraktor itu biasanya cuannya double. Jadi yang pertama, kalau misalkan dia beli barangnya, dia pasti udah ngecuanin dari barangnya. Yang kedua, kalau dia udah pakai pekerjanya dia bayar pekerjanya tapi udah ngecuanin dulu. Nah, ketiga jasanya kontraktor sendiri. Jadi 3 macam keuntungannya dia. Nah, makanya aku nggak mau nih kalau kebanyakan keuntungannya di kontraktor. Karena sebagai developer, sebagai orang yang suka bangun-bangun, penting banget kita harus mengefisiensikan cost supaya pembangunan kita itu jauh lebih murah gitu loh. Nah, waktu masa pembangunan itu ada hal-hal yang aku take out. Kayak yang tadi ya, plumbing, granit, terus electrical, itu semuanya aku beli sendiri bahannya, kasih ke dia. Jadi aku dapat harganya itu harga toko ya. Habis itu kasih ke dia yang kerjain garapin menggunakan tukangnya dia. Nah teman-teman, ini yang akan terjadi boncos ketika semuanya itu tidak sesuai timeline. Jadi teman-teman perhatikan ya, nonton video ini sampai habis supaya teman-teman juga paham. Supaya tidak mengalami kejadian yang sama seperti aku. Waktu akhir sudah sesuai perjalanan dengan timeline ya, nanti kan ada yang namanya pelaksana. Pelaksana itu tugasnya adalah memastikan seluruh pekerjaannya itu sesuai dengan timelinenya. Nah, 20%, 30%, 40%, 50%. Nah, itu nanti DP termin pembayarannya sesuai dengan rencana pembangunannya itu, sesuai dengan progres pembangunannya itu. Nah, setelah itu di akhir biasanya itu paling banyak masalah. Nah, masalahnya itu adalah apa? Yang pertama, ketika aku order granit ya, teman-teman. Granitnya posisinya di tokonya itu sudah kosong. Bayangin, jadi gambar dari arsitek suruh pakai granit A. Begitu waktu granit A-nya itu harus diorder dan diminta sama kontraktor, yang terjadi adalah tokonya kosong. Dan hasilnya gimana? Ya pilih antara kita mau nunggu atau kita mau ganti. Nah waktu itu kita udah nunggu selama 2 minggu karena tokonya bilang 2 minggu jadi. Nah masalahnya ketika tokonya itu habis dan 2 minggu juga dia janjiin ternyata masih nggak ada, ini lebih repot lagi. Yang terjadi akhirnya aku harus cari yang sesuai, yang mirip sama desain gitu. Nah tapi kan susah ya, sesuai dengan desain padahal costingannya kita terbatas gitu. Costingannya kita ya harus cari yang sama harganya, nggak bisa yang lebih murah, nggak bisa yang lebih mahal gitu loh. Waktu itu ternyata ada ya granit yang lain. Nah ini aku dikasih tahu pelaksana, cuman karena memang grupnya banyak banget, akhirnya kadang-kadang yang pelaksana chat itu nggak kebaca bener-bener gitu loh. Akhirnya pelaksana itu memutuskan sendiri karena timelinenya itu mundur banget. Jadi kalau misalkan
si granit ini tidak dipasang, yang lain-lain tuh nanti nggak bisa masuk, kayak furniture nggak bisa masuk, semuanya jadi terlambat gitu. Ini jadi PR banget ya teman-teman. Habis itu ternyata udah dipasang, begitu dipasang kaget, begitu dilihat loh kok hasilnya kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh granitnya dicabut semua, seluruh granitnya dilepas semua, diganti baru. Nah ini bener-bener jadi boncos banget teman-teman. Jadi granitnya itu aku nggak pakai lagi karena nggak sesuai dengan gambar 3D-nya. Ujung-ujungnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan aku lagi. Padahal banyak banget kos-kosanku yang baru terakhir ini jadi kan. Ini banyak banget yang aku mengalami kerugian karena tidak sesuai dengan timeline. Nah itu yang pertama ya, granit. Terus kemudian juga detailing, dari detailing AC ya teman-teman. AC-nya karena aku belinya outsource juga, jadi aku beliin, habis itu dia yang pasangin ya kan, kontraktornya pasangin. Begitu di order ternyata orderannya terlambat. Kita speknya yang maunya itu, harganya maunya yang sudah kita lock, tapi AC-nya terlambat. Ujung-ujungnya apa? Plafon sudah dipasang, akhirnya baru dipasang AC-nya, plafonnya dirusak lagi. Nah ini bayar lagi. Terus kemudian juga granit yang ada di fasad itu tidak sesuai gambar lagi. Itu yang jadi problem lagi. Jadi perhatikan ya, ketika kita dapat gambar dari arsitek, nggak bisa kita benar-benar serta-merta langsung bilang yaudah oke, karena kita malas dan bukan bidangnya kita. Ini benar-benar pelajaran penting banget ya teman-teman. Karena aku tuh orangnya idealis ya, paling nggak seneng kalau misalkan hasilnya itu tidak sesuai dengan gambar. Itu pasti aku marah banget, suruh semuanya ganti semua. Tapi ini jadi bikin aku tuh rugi terus gitu loh, rugi terus di pembangunan ini. Nah yang pertama teman-teman yang bisa kita pelajarin, yang paling penting kalau teman-teman sudah dapat gambar dari arsitek, pastikan teman-teman melakukan technical meeting. Technical meeting untuk bahas apa? Yang pertama adalah bahas detailing dari bahan-bahannya. Karena bahan ini akan menentukan banget. Jadi kalau misalkan arsitek ini bilang, oh untuk temboknya ini pakai cat yang A. Nah teman-teman harus lihat ini, catnya itu benar-benar sesuai nggak dengan detailing gambarnya. Nah kemudian juga apa namanya, keramik fasadnya sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, teman-teman nanti komplainnya susah kalau begitu sudah dibuat sama pelaksana. Kalau pelaksana itu cuman, kontraktor ya maksudnya ya. Kalau sama kontraktor yang sudah bangun, susah banget untuk kalian mau take out lagi. Karena dia udah terlanjur beli, sudah terlanjur masang, udah ada biaya selama berapa hari itu tukang-tukang untuk masangnya ya. Jadi teman-teman, yang paling penting yang pertama adalah lakukan technical meeting untuk benar-benar make sure seluruh detailing warnanya, detailing dari spek-speknya itu benar-benar sesuai. Dan kemudian yang kedua adalah pastikan, koordinasikan antara bahan-bahan yang dimiliki oleh kontraktor, pastikan di tokonya itu benar-benar ada. Atau kalau enggak, pastikan si kontraktornya itu yang mengerjakan. Jadi kalau menurutku lebih hemat lagi kalau teman-teman itu orangnya benar-benar idealis kayak aku ya. Teman-teman lebih enak. Jadi aku belajar dari sini, lebih enak kalau borongan itu ya udah pasrahin aja, masukin semua ke sana, ke kontraktornya. Jadi kontraktor yang nyesuaiin dengan timelinenya. Jangan sampai, kan kita nggak ngerti ya kontraktor itu berapa minggu lagi udah mau habis pemasangannya ini dan wajib untuk order. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerti timelinenya. Nah nanti begitu kontraktor minta kita nggak punya, nah itu kita repot. Nah kalau kita sudah bilang kita speknya ini, harganya mau sekian, nah kontraktor itu wajib banget bertanggung jawab untuk membeli barang-barang sesuai dengan speknya kita. Jadi semua tanggung jawabnya itu di kontraktor. Jadi kontraktor itu bisa koordinasi sendiri dengan tokonya. Terus habis itu kalau misalkan tokonya ternyata nggak bisa nyimpenin, ya dia harus ada gudangnya sendiri untuk penyimpanan. Supaya pembangunannya itu jadi jauh lebih efisien. Ketika di akhir nanti nggak ada salah-salahan lagi. Nah itu yang benar-benar aku pelajarin. Jadi kalau teman-teman mau hemat, teman-teman bisa menggunakan sistem yang borongan, di mana semuanya itu bahannya dimasukin ke dia, tapi untuk beberapa part kalian bilang kamu ya kontraktor tidak boleh ngambil keuntungan lah, karena di bagian electrical, plumbing kan biasanya juga aku yang ngerjain sendiri. Yaudahlah aku kasih tahu supplierku aku beli di mana, kamu tinggal teleponin, tapi pastikan make sure seluruh jadwal timelinenya sesuai dengan jadwal pembangunan kamu. Jadi tugas kamu udah nggak terlalu pusing untuk harus order sana, order sini. Nanti kalau misalkan timelinenya
berubah, nggak repot. Karena sekali lagi ya, development itu it's all about time ya. Kalau waktunya berkurang 1 bulan aja, bayangin teman-teman, 1 bulan aja. Kalau misalkan kos-kosannya itu bisa 24 kamar, ya bayangin loh, 48 juta loh, ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti banget bahwa kalian itu ya, kalau mau berhemat jangan sampai mengorbankan yang lain juga. Kalian rugi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian pembangunannya itu selesai dengan sesuai timeline, supaya kalian dapat keuntungan ketika bangunnya itu selesai jauh lebih cepat. Nah oke teman-teman, semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih berhati-hati dalam pembangunan. Dan jangan sampai teman-teman mengalami rugi ratusan juta seperti apa yang aku alamin. Karena ini benar-benar pusing banget ya. Kalau pembangunan kalian banyak, ini akan benar-benar merugikan kalian semua. Jadi make sure kalian harus jadi orang yang lebih detail. Kalian harus benar-benar pantau. Dan pastikan kalian itu jangan berhemat untuk sesuatu yang sebenarnya malah merugikan ke depannya. Oke teman-teman, thank you sudah nonton video kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman lebih tercerahkan dalam pembangunan. Pastikan kalian itu klik tombol like, klik komen. Kira-kira pendapat kalian apa sih? Dan kalian pengen aku bahas tentang topik apa lagi? Teman-teman bisa share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe video kali ini. Pastikan di akhir tahun 2021, channel Antoni Sudarsono bisa sampai 100.000 subscribers. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!